Ya pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu, karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh ya, kita serahkan ke polisi ya. Jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban MA di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat kementerian lembaga dikurangi 50%. Efisiensi anggaran ini ditaksir bisa menghemat hingga 15 triliun rupiah uang negara. Pada pembukaan sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat kementerian lembaga mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri yang menelan anggaran hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden meminta anggaran perjalanan dinas dikurangi 50% agar negara bisa menghemat hingga 15 triliun rupiah. Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Prabowo menyampaikan efisiensi anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan membantu rakyat miskin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Agus, meminta dipertemukan dengan korban dan berharap kasusnya segera selesai agar bisa kembali beraktivitas. Sementara pihak kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Agus, meminta untuk dipertemukan dengan korban sekaligus pelapor yang sampai saat ini diakui tidak dikenalnya. Agus mengaku heran dan keberatan dituduh melakukan tindakan pelecehan seksual kepada korban dan berharap bisa dipertemukan dengan korban atau pelapor guna menyelesaikan permasalahan. Kalau bisa ini secepatnya biar bisa setelah 20 hari ini biar selesai gitu. Saya juga pengen ketemu sama yang nuduh saya ini, sama yang cowok-cowok itu juga kok dia tega kayak gini gitu. Kalaupun ini masuk ke pengadilan, Bagus akan hadapi. Saya hadapi. Pernyataan tersebut disampaikan Agus sebelum terjadinya aksi pelarangan peliputan dan permintaan penghapusan video oleh sejumlah oknum penyidik di Treskrimum Polda NTB. Sementara dalam kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.